Rakit PC zaman sekarang gitu-gitu doang, gak ada perkembangan. Tentunya untuk entry level to mid range. Kalau high end mah banyak. Kenapa bisa gitu ya? Halo teman-teman semua, aku Tasya Argana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi kali ini kita bakal rakit PC budget 8 juta. Yang dimana budget 5 jutaan ke atas tapi under 10 juta itu menurutku masih budget mid range lah ya. Dimana rakit PC itu sekarang gitu-gitu aja ya. Bahkan cenderung lebih mahal. Dari mana duitnya? Tentunya untuk kita yang kaum entry level ataupun yang baru main PC, pengen rakit PC yang budget gitu ya, itu dapatnya ya gitu-gitu aja. Ya gimana lagi ya, karena emang mungkin AMD, Intel, Nvidia itu mikir kalau misalnya yang laku tuh high endnya aja, makanya yang dibikin baru tuh yang seri high end. Sedangkan kalau untuk yang entry level to mid range pakai generasi yang lama-lama kayak gitu ya. Di budget 8 juta ini dapatnya apa aja kira-kira? Langsung aja ini dia spesifikasinya. Yang pertama untuk prosesor ini aku menggunakan yang generasinya cukup baru ya. Cuman ya di budget 8 juta sekarang dapatnya kayak gini, yaitu menggunakan Intel Core i3 13100F. Yang biasanya aku menggunakan 12100F, sekarang 13100F. Bedanya apa? Cuman speed clocknya aja yang lebih tinggi sedikit sih. Sisanya sama aja, 4 core 8 thread, dan prosesor ini cukup oke ya untuk dijalankan dengan GPU entry level to mid range juga. Udah mantep kok, untuk rendering juga oke, cakep, dan juga untuk gaming udah mantap. Untuk CPU cooler ini aku menggunakan dari PC Cooler R400. Tentunya untuk mendinginkan 13100F ini sudah cakep banget, mantep ya. Sudah memiliki 4 heat pipe dan ya walaupun ini kecil tapi capek rewet untuk performance-nya. Ya untuk estetiknya juga cakep kok. Ini ada RGB-nya gitu, mantap. Lanjut untuk motherboard, tentunya entry level menggunakan Biostar H610MHC. Untuk motherboard ini ya cukup lah untuk mengakomodir bahkan hingga Intel Core i5. Tentunya sudah support untuk PCIe Gen 4 di bagian GPU-nya, tapi untuk SSD-nya PCIe Gen 3 aja. Nggak apa-apa, ini entry level, murah, dan ya cukup lah untuk penggunaan sehari-hari. RAM-nya ini DDR4 16GB kit kecepatan 3200 MHz dari Phenom RX. Jadi ada 2x8GB ya, kecepatan 3200 MHz, sudah minimum requirement. Yang dimana ini aku nge-price budget juga karena ini tidak menggunakan heatsink, tapi yang penting performanya tetap oke kok. Selanjutnya, ini dia GPU yang agak bosenin tapi mau gimana lagi? Ya pakainya ini. Yaitu dari ASRock RX 6600 8GB GDDR6. Ini yang bikin bosen. RX 6600 mulu. Ya ini aku pakainya kondisi baru ya. Untuk kalian rakit PC pemula gitu ya, mending baru aja. Menggocek lebih nggak masalah, tapi kalian akan mendapatkan garansi resmi juga. Yang tentunya RX 6600 ini performanya sudah cakep, mantep pol. Tapi ini kita nggak ada nih generasi baru yang di harga yang sama dengan performa yang lebih. Kalau misalnya mau yang lebih ya menggocek lebih juga. Seperti contohnya yang terbaru dari RX 9060 XT yang 8GB itu di 5 jutaan dan RTX 5060 yang 8GB juga di 5 jutaan. Sedangkan RX 6600 ini di budget 3 jutaan udah dapat. Nah itu dia. Yang kurang asik adalah kalau kita mau performa lebih ya menggocek lebih, tapi nggak ada generasi baru untuk entry level to mid range-nya itu loh. Gemes. Ya begitulah untuk rakit PC zaman sekarang tuh agak cenderung bosenin ya. Kalau dari dulu tuh selalu menarik untuk diikuti, tapi sekarang kayak ya udahlah, produksi yang generasi lawasnya toh juga masih laku gitu kan. Ya iya sih, ya tapi sedihnya di bagian itu. Kalau mau generasi terbaru, ya udah budgetnya dilebihin. Nggak ada opsi lain. Ya ada sih sebenarnya seperti Intel Arc yang cukup menarik. Cuman
ya untuk supportnya belum terlalu oke ya teman-teman untuk menurutku, dan aku belum mencoba mencicipi Intel Arc. Kapan-kapan kita coba kali ya. Tapi untuk pilihan yang aman di budget 8 juta dapat GPU yang cakep untuk gaming, ini pakai RX 6600. Untuk SSD-nya ada Ta Legend 710 512 GB NVMe PCIe Gen 3. Tentunya ini sudah sangat cukup banget. Kita juga dikasih heatsink tapi warnanya warna biru ya. Gak masalah. Ya udah mantep lah ya. PSU-nya ini menggunakan PC Cooler KF550 80 plus byte. Ya 80 plus byte efisiensi ini udah cukup lah ya menurutku, dan juga gak masalah karena ini kan entry level ya, PSU-nya entry level juga. Kita lanjut untuk fan-nya, ini aku menggunakan 4 coy. 3 di depan untuk inhale dan di belakang untuk exhaust. Tentunya airflow-nya juga sudah cakep banget. Ini menggunakan PC Cooler FG120 ARGB. Bisa diatur RGB seperti ini, jadi mantep banget. Harganya pun juga murah, satu piece-nya 60.000 aja. Cakep coy. Untuk casingnya ini juga cakep ya, dari PC Cooler C3B310. Warna hitam, di depannya mesh seperti ini, bisa anginnya tertarik lebih gampang ya. Dan di dalamnya juga cukup luas. Ini di bawah ada PSU cover. Untuk build quality ya oke lah, ada harga ada rupa, tapi rupanya cakep. Nah, jadi itu dia PC 8 juta. Nah, yang aku pengen obrolin adalah kenapa kok PC 8 juta malah menurutku sekarang downgrade ya. Kita dapat i3 walaupun Gen 13. Ya karena harganya juga cukup naik, seperti PSU-nya ini juga naik. Untuk prosesornya sih kurang lebih sama ya. Cuman GPU-nya ini ya, untuk RX 6600 1 sampai 2 tahun yang lalu aku bisa dapatkan di 3 juta kecil, 3,2, 3,3. Tapi sekarang tidak bisa coy. Sekarang ada di 3,8, 3,7 kalau untung. Ya kalau misalnya pakai voucher bisa lah. Tapi ya ini generasinya stuck ya, tapi harganya naik. Harusnya tuh semakin lama semakin turun. Karena kenapa? Karena orang masih beli coy. Contohnya ya ini. Aku masih belikan RX 6600 karena yang paling worth it RX 6600. Ya adalah opsi lain seperti Intel Arc, cuman aku belum trust ke situ. Nah, dimana kalau misalnya generasi yang sama, misalnya ini RX 6600, nextnya RX 7600, dan nextnya lagi ini yang terbaru RX 9060 XT. Itu kan sama-sama 6 ya. Itu generasi mid range, sekarang harganya 9060 XT 8 GB di harga 5 jutaan. Jadi kalau misalnya mau lebih ya budgetnya juga lebih gitu sih. Ya itu yang bikin bosen, dan juga ya kita dapatnya gini-gini aja tapi harganya juga naik. Menurut kalian gimana? Ada teori yang tepat gak? Kenapa kok hal ini terjadi? Langsung aja drop di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng, dan juga baiknya kedepannya gimana nih untuk perakitan PC kali ini ya. Semoga membaik dan kita mendapatkan yang worth it agar konsumen semakin senang. Langsung aja, ini dia list harganya. Nah, itu dia untuk list harganya. Gimana untuk performancenya i3 plus RX 6600? Langsung aja, ini dia benchmarknya. Cinebench R23 mendapatkan skor di 8467 Cinebench point dengan suhu maksimum di 67 derajat Celcius dan average berada di 62 derajat Celcius. Udah adem banget cuy, aman. Premiere Pro 2023, video berdurasi 5 menit, 4K60 dapat dirender hanya 3 menit 1 detik saja. Ini sih kenceng ya termasuknya. Far Cry 6, resolusi 2K ultra rata kanan. Kita mendapatkan average FPS berada di 50-an FPS. Cakep ya. Forza Horizon 5, resolusi 2K ultra rata kanan. Kita mendapatkan FPS di 80-an. Ini sih udah mantep. God of War PC, resolusi 2K, setting high. Kita mendapatkan FPS yang solid di 60-an FPS. Spider-Man Miles Morales, resolusi 2K, FSR quality dengan setting high, ray tracing off aja.
Kita mendapatkan FPS yang solid di 80-an FPS. Mantep cuy. GTA 5 Enhance, resolusi 2K dengan setting High Ray Tracing on dengan FSR Quality. Kita mendapatkan FPS yang cukup solid di 60-an FPS. Black Myth Wukong, resolusi 2K, FSR 60% dengan setting high, ray tracing off aja. Kita mendapatkan FPS yang stabil di 40-an FPS. Game berat pun libas. Konsumsi dayanya berada di 240 watt. Ini tentunya dengan performa yang dihasilkan sudah cakep ya. Nah, itu dia performa dari PC 8 juta yang gitu-gitu aja dari setahun belakang ya. Menurutku ya cukup worth it lah. Dengan budget 8 juta, kedepannya juga bisa upgrade ke Core i5 dan performanya juga masih mumpuni. Ada game ray tracing yang bisa kita mainin di GTA 5 Enhance. Tapi ya itu, yang aku keselin adalah ya nggak ada perkembangan teknologi yang di entry level to mid range. Itu mulu gitu ya. Kita juga pengen misalnya ada RX 9050 XT kali ya. Untuk pengganti RX 6600. Performanya setidaknya di atas dikit dengan budget ya di under 4 juta itu. Pengenku seperti itu ya. Tapi ya entah gimana lagi. Kadang gitu teknologi stuck untuk entry level to mid range karena orang juga yang high end tuh juga nyayur cuy, sedangkan mid range pakai aja generasi sebelumnya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah emang seperti itu atau ada teori lain? Langsung aja komentar di bawah ya. Kalau kalian mau rakit PC seperti ini juga bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk hubungin Tekdung. Rakit PC dong bang, let's go. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekdung channel. Dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok @tekdung. Jangan lupa follow teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Kok baju gue MSI sih? Oke.